Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Susanti dari kelas 9 B. Di sini saya akan melaporkan kondisi pencemaran limbah plastik yang terletak di Jalan Adanya Sendiko. Nah, di sini dapat kita lihat itu terdapat berbagai jenis sampah yang berserakan di pinggir jalan dan menjadi tempat lalu lalang kendaraan mobil dan motor. Berbagai jenis sampah plastik yang dapat merusak lingkungan ini. Sampah plastik merupakan sampah jenis anorganik yang membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Jadi, seiring berkembangnya waktu, sampah plastik ini memberikan dampak yang besar. Cara mengatasi dari sampah plastik ini pilih sampah plastik yang masih bisa didaur ulang. Dan marilah kita sama-sama mendengarkan cara mengatasi sampah dengan cara biodegradasi limbah plastik. Baik, kita ketahui bahwa plastik berasal dari bahasa Yunani plastikos yang berarti bisa dibentuk menjadi bentuk yang berbeda. Ini dibuat dari rantai panjang molekul polimer. Plastik dibagi menjadi dua, plastik non-degradable dan plastik degradable. Bahan-bahan berasal dari plastik ini diekstrak dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Plastik sintesis ini memiliki sifat yang stabil dan tahan lama, sehingga susah didegradasi dan terakumulasi. Kemudian, yang kedua, mengenai biodegradasi. Kita ketahui bahwa biodegradasi ini merupakan suatu proses pemurnian suatu senyawa kompleks menjadi suatu senyawa yang lebih sederhana seperti air dan juga karbon dioksida. Proses pemurnian ini memanfaatkan aktivitas organisme dan terjadi perubahan setiap mikroorganisme karakteristik yang berbeda, sehingga degradasi yang terjadi akan berbeda pula. Kecepatan proses biodegradasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jenis organisme, teratur,
adanya kelembaban udara, temperatur, cahaya atau fotodegradasi, radiasi energi tinggi seperti sinar UV, ultraviolet, lambda radiasi, atau hadirnya mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Agenda yang ketiga mengenai mikroorganisme. Kita ketahui bahwa mikroorganisme ini merupakan proses yang diketahui mendegradasi senyawa polimer yang telah melalui suatu proses pendahuluan atau pretreatment. Mikroorganisme pendegradasi plastik merupakan suatu mikroorganisme yang telah diisolasi dari tanah, air laut, atau juga kompos. Beberapa mikroorganisme yang diketahui dapat mendegradasi plastik atau membantu dalam proses degradasi seperti mikroorganisme jenis bakteri dan juga fungi atau jamur. Jenis bakteri merupakan salah satu mikroorganisme yang diketahui dapat membantu proses degradasi pada limbah plastik dengan memanfaatkan enzim polimerase yang dimilikinya. Beberapa mikroorganisme yang telah diketahui mampu mendegradasi limbah plastik seperti bakteri Pseudomonas sp, Staphylococcus sp, dan Streptomyces sp, serta Bacillus sp. Dan untuk jamur, kita ketahui Fusarium solani, Curvularia solanensis, dan Aureobasidium pullulans sp. Nah, kita ketahui bahwa dalam mikroorganisme ini melakukan proses degradasi terhadap polimer plastik dengan beberapa tahapan. Yang pertama, biodeteriorasi, biofragmentasi, asimilasi, dan juga mineralisasi. Untuk proses biodeteriorasi terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, jamur, ganggang, dan juga protozoa mulai menempel pada permukaan polimer plastik. Polimer plastik ini yang berasal dari unsur karbon dan nitrogen menjadi sumber energi untuk pertumbuhan dan memproduksi molekul sederhana. Selanjutnya yaitu biofragmentasi. Biofragmentasi merupakan tahapan yang penting untuk asimilasi molekul. Pada proses ini, polimer dengan berat molekul tinggi tercapai menjadi campuran oligomer atau monomer. Mikroorganisme di sini mensekresikan enzim pemotong ikatan polimer, yang dimana enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam proses ini adalah oksidoreduktase dan hidrolase. Kemudian beberapa jenis enzim yang dapat membantu dalam proses degradasi plastik adalah enzim lakase, di mana enzim lakase ini dapat membantu dalam oksidasi ikatan hidrokarbon pada polietilen. Lakase juga dapat mengkatalisis oksidasi senyawa aromatik, dan adapun enzim yang lain seperti enzim papain dan enzim urease yang merupakan dua enzim proteolitik yang dapat menurunkan polimer polietilen, poliuretan, polyester, yang dimana merupakan selain dari ketiga enzim itu terdapat enzim lignin peroksidase atau LIP, mangan peroksidase, dan lakase yang merupakan tiga enzim utama dalam sistem lignolitik yang berperan dalam degradasi polimer plastik. Selanjutnya, proses biodegradasi diakhiri dengan proses asimilasi, yang dimana spesies mikroorganisme mengasimilasi senyawa dari proses fragmentasi. Proses asimilasi ini dapat merangsang atau bahkan menghambat pertumbuhan dari suatu mikroorganisme. Monomer plastik ini ditransfer ke dalam sel mikroorganisme melalui membran khusus. Molekul yang diserap oleh mikroorganisme dapat digunakan sebagai sumber karbon dan memberi energi.
Produk akhir dari metabolisme mikroorganisme akan menghasilkan biomasa karbon dioksida atau CO2, H2O atau air, dan CH4 gas atau gas metana. Serta proses terakhir yaitu proses mineralisasi, yang dimana produk akhir yang dikeluarkan ke lingkungan itu berupa karbon dioksida, air, dan juga gas metana atau CH4. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.